sebagaimana laki-laki itu punya mani, keluar mani, maka perempuan juga sama, demikian, keluar mani. Oleh karenanya perkataan atau statement yang menyebutkan bahwa perempuan ini tidak mempunyai mani, ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan adanya mani bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Di antaranya adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insan ayat 2. Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj." Sesungguhnya kami, Allah maksudnya, menciptakan manusia dari nutfatin amsyaj. Nutfah ini tetes mani, amsyaj ini yang bercampur. Ya. Maksudnya adalah campuran air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Kemudian di firman Allah yang lain disebutkan ini di surat At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib." Jadi hendaknya manusia itu melihat, memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Disebutkan di ayat ke-6, khuliqa mimma dafiq. Dia, manusia itu diciptakan dari air mani yang memancar. Ya. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang bersumber, yang keluar di antara as-sulb. As-sulb ini tulang sulbi, tulang punggung laki-laki, dan at-taraib, dan tulang dada perempuan. كم ضاعت أوقات غالية من عمري لن ترجع بعد اليوم راحت في لهو وغرور في غفلات وجهالات يا قوم فذكرت الموت إذا أقبل والميت للحزن. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, wassalatu wassalamul atamanil akmalan ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahabatihi tahirin al-a'lam, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai thaharah dan juga sholat. Ada beberapa hal yang penting juga yang berkaitan dengan sholat yang insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu pembahasan mengenai haid, nifas, dan istihadah, yang merupakan permasalahan penting yang harus dipahami, didalami, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena begitu banyak urusan ibadah dan hukum syariat yang berkaitan dengan hal tersebut. Dan ini tidak hanya berlaku bagi kaum perempuan, ya. Ini baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Adapun kaum perempuan, ini jelas sekali mengapa mereka harus mempelajarinya. Sedangkan kita, kaum laki-laki, maka dikarenakan keterkaitan kita dengan urusan terkait talak. Talak ini cerai, ya. Jima, berhubungan badan, dan lain sebagainya. Kemudian haid ini merupakan ketetapan Allah atas seluruh perempuan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam yang telah menginjak masa baligh, sebagaimana sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam." Rawahul Bukhari. Yang mananya adalah sesungguhnya perkara ini, perkara haid, adalah ketetapan Allah
kepada para perempuan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan tentunya rela dengan takdir Allah adalah keharusan hamba karena hikmah dan keadilannya ini meliputi segala sesuatu, walaupun terkadang akal manusia ini tidak dapat menjangkau karena keterbatasannya. Oleh karenanya mengimaninya sebagai ketetapan yang bawa hikmah dan kebaikan serta kemaslahatan merupakan suatu kewajiban. Kajian ini disusun sebagai bentuk kepedulian terutama kepada kaum Hawa supaya terhindar dari kekeliruan dalam beribadah dan kebingungan saat menghadapi problematika haid dan darah lainnya yang keluar dari rahim perempuan. Akan kami sampaikan berdasarkan fiqih mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah secara ringkas, sederhana, namun tidak lepas dari syarat manfaat dan penuh faedah bagi siapapun yang mau mempelajarinya sesuai dengan cara serta metode yang dicontohkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan keikhlasan, ketulusan dalam segala ketaatan dan amal kebaikan kita. Kita mengharap kepada Allah rahmat dan taufiknya supaya selalu terlimpah kepada kita sekalian dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama adalah mengenai cairan, ya, benda cair yang keluar dari farji perempuan, ya, dan juga keluar dari farji laki-laki, tapi sebagian hanya berlaku pada perempuan. Ya, saya sebutkan di sini perempuan karena lebih banyak jenisnya daripada cairan yang keluar dari laki-laki. Jadi macam-macam cairan yang keluar dari farji atau kemaluan perempuan itu. Yang pertama adalah kencing. Ini merupakan cairan buangan yang terhimpun di dalam kandung kemih dan dikeluarkan dari tubuh melalui saluran kemih. Secara hukum fikih, cairan ini termasuk najis. Keluarnya ini tidak mewajibkan mandi dan tidak pula menjadikan puasa batal. Hanya perlu istinja. Istinja ini cepok, sudah kita bahas, dan berwudu sebelum melaksanakan sholat. Yaitu beberapa ketentuan hukum terkait kencing. Ini keluar dari laki-laki dan perempuan. Kemudian ada madhi. Ya, madhi ini juga keluar dari perempuan. Merupakan cairan bening, sedikit kental, tidak berbau, keluarnya tidak memancar, setelah keluar tidak lemas, dan biasanya keluar sebelum mani keluar. Nah, ini namanya madhi. Ya. Madhiun, bahasa Arabnya seperti itu. Ditransliterasikan menjadi madhi. Ini keluar secara normal saat dalam kondisi syahwat, tapi sebelum mencapai puncaknya. Cairan ini termasuk najis, namun keluarnya ini sama dengan kencing, tidak mewajibkan mandi, tidak membatalkan puasa, hanya saja perlu istinja dan berwudu sebelum mengerjakan sholat. Kemudian ada wadi, wadiun atau wadi, ya, cairan agak keruh, agak kental, tidak berbau, keluarnya mengiringi kencing saat sedang sembelit atau ketika mengangkat beban yang berat. Ini juga sama, termasuk najis, keluarnya tidak mewajibkan mandi, serta tidak pula membatalkan puasa. Sama, hanya perlu istinja dan berwudu sebelum melaksanakan sholat. Kemudian ada mani. Nah, ini kalau mani sama laki-laki dan perempuan. Cairan yang keluar ketika syahwat mencapai puncaknya disertai dengan kenikmatan atau ejakulasi, memiliki bau yang khas. Ya, pada saat basah ini baunya seperti adonan tepung, pada saat kering ini baunya seperti putih telur. Ya. Keluarnya ini disertai dengan pancaran, ya, muncrat, dan setelah keluar menimbulkan lemas. Nah, ini tanda-tanda mani. Kemudian hukum cairan ini adalah suci, tidak najis, namun keluarnya ini menyebabkan seseorang berhadas besar dan mewajibkan mandi.
bahkan membatalkan puasa jika keluar dengan cara onani atau semacamnya. Jadi kalau keluarnya ini dengan kontak langsung, ya, dengan onani, dengan kontak langsung, maka ini puasa seseorang itu batal. Tetapi bila keluarnya itu dengan jalur mimpi basah, maka puasanya tidak batal, ya. Kalau dengan siapa kontak tidak langsung, dengan berimajinasi misalnya kemudian keluar, maka di sini ini kita bahas batal tidak batal, ya. Puasa tidak batal, ya, jika keluarnya dengan cara seperti itu. Namun jika dengan kontak langsung, persentuhan dan seterusnya, maka ini puasanya batal. Ada hal penting yang harus kita waspadai para jamaah. Ya, ada sebagian pendapat dari sebagian kalangan yang mengatakan bahwa perempuan ini tidak mempunyai mani. Tidak. Jadi ini kita bahas istilah hukum syariah. Kalau dalam ilmu biologi mereka membedakan, itu urusan mereka, ya. Kita bahas di sini dalam lingkup ilmu fikih. Jadi dalam fikih itu dikatakan, ya, disebutkan sesuai dengan ketentuan syariat bahwa sebagaimana laki-laki itu punya mani, keluar mani, maka perempuan juga sama, demikian, keluar mani. Oleh karenanya perkataan atau statement yang menyebutkan bahwa perempuan ini tidak mempunyai mani, ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan adanya mani bagi kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Di antaranya adalah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insan ayat 2. Allah berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj." Sesungguhnya kami, Allah maksudnya, menciptakan manusia dari nutfatin amsyaj. Nutfah ini tetes mani, amsyaj ini yang bercampur, ya. Maksudnya adalah campuran air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Kemudian di firman Allah yang lain disebutkan ini di surat At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib." Jadi hendaknya manusia itu melihat, memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Disebutkan di ayat ke-6, khuliqa mimma dafiq. Dia, manusia itu diciptakan dari air mani yang memancar, ya. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang bersumber, yang keluar di antara as-sulb. As-sulb ini tulang sulbi, tulang punggung laki-laki, dan at-taraib, dan tulang dada perempuan. Kemudian di hadis juga disebutkan para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati adzkara biidznillah, wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli anatha biidznillah." Rawahu Muslim wan Nasa'i. Yang mananya adalah jika air mani, mak di sini air sebenarnya, tapi maksudnya adalah air mani laki-laki mendahului air mani perempuan, jadi siapa yang dominan di antara pasangan suami istri ini, maka jika yang mendahului laki-laki, ya, mendahului air mani perempuan, maka keduanya memperoleh anak laki-laki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan jika air mani perempuan mendahului air mani laki-laki, maka keduanya ini memperoleh anak perempuan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadis ditetapkan ma'ul mar'ah ma'ur rajul, air mani laki-laki dan air mani perempuan. Dan ini ditegaskan di hadis yang lain. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perempuan yang bernama Ummu Sulaim, yang mempertanyakan apakah wanita itu wajib mandi jika mimpi basah. Mimpi basah ini mimpi berhubungan badan, mimpi keluar mani begitu, ya. Rasulullah ditanya seperti itu, kemudian beliau menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya.
Rasul bersabda, iya jika ia melihat air mani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maksudnya bagaimana? Apabila perempuan mendapati cairan basah, cairan mani pada saat terbangun, maka ia wajib mandi. Bukan hanya karena mimpi semata. Jadi orang mimpi, boleh saja mimpi berhubungan badan, mimpi keluar mani. Tetapi kalau tidak keluar beneran, maka tidak wajib mandi. Ya, bukan dinamakan mimpi basah itu. Tapi kalau pada saat terbangun mendapati cairan basah di celananya, di sarungnya, atau di pakaiannya, atau di spraynya dan seterusnya, maka dia di sini wajib mandi. Dia berhadas besar dan wajib mandi. Ya, sekedar mimpi saja ini tanpa keluar mani itu tidak mewajibkan mandi. Kemudian yang kelima, ini kita masih bahas cairan yang keluar dari rahim perempuan, adalah rutubatul farj. Bahasa Arabnya seperti rutubat. Rutubat ini kelembapan ya. Kelembapan ya. Cairan cairan tipis begitu yang keluar dari kemaluan, yang muncul pada kemaluan ya. Kelembapan yang muncul pada farji perempuan. Jadi kalau kita ini kan kayak keringat. Kalau kulit kita ini kan ya kadang kering, kadang berkeringat lah. Farjinya perempuan juga seperti itu. Farjinya perempuan juga seperti itulah. Ini hukumnya bagaimana ini? Kelembapan yang ada di dalam rahim atau dalam farji perempuan itu bagaimana? Makanya kan kadang ada istilah apa rahimnya anget seperti itulah. Itu karena sedang keluar lembab gitu para jemaah. Ini ada 3 macam ya. Yang pertama adalah kelembapan yang muncul pada bagian dalam farji yang tampak saat duduk ketika buang hajat. Ya. Maka ini hukumnya suci seperti keringat. Tentunya kalau perempuan duduk jongkok, itu kan bagian itu lebih terbuka. Kemaluannya itu kan lebih terbuka, lebih menganga. Nah, kalau yang muncul pada saat terbuka, yang di bagian yang terbuka pada saat dia duduk jongkok, maka kelembapan itu hukumnya suci. Ini seperti keringat. Keringat bagaimana hukumnya? Suci. Ya sama, kelembapan yang muncul, yang tampak dari rahim, dari farji perempuan pada saat dia duduk jongkok, itu hukumnya seperti keringat, dihukumi suci. Yang kedua adalah lebih dalam lagi sekarang, yang muncul pada bagian dalam farji ya, yang itu tidak terjangkau oleh zakar, oleh kemaluan laki-laki yang menjima. Jadi maksudnya yang paling dalam ini, maka hukumnya adalah najis. Ya, yang kedua adalah bagian kelembapan yang muncul di bagian paling dalam sendiri yang tidak terjangkau oleh zakar laki-laki yang menjima. Jadi bagian paling dalam, maka ini hukumnya najis. Yang ketiga, ini yang ada perbedaan pendapat, yang muncul, ya kelembapan yang muncul pada bagian dalam farji yang terjangkau oleh zakar orang yang berjima, maka ini hukumnya adalah suci. Oleh karenanya, ketika suami istri melakukan hubungan badan, ya, sedalam apapun lubang kemaluan istrinya dan sebesar apapun kemaluan suaminya, ya, ketika dimasukkan, ya, kok keluar kok basah, ya, bukan mani ini ya, maka ini hukumnya adalah suci. Ya. Ini masih belum keluar mati segala macam itu menurut pendapat yang absoh, yang asoh, ini hukumnya adalah suci. Ya. Jadi ada 2 pendapat di sini, ada pendapat yang asoh dan pendapat lawannya. Pendapat yang asoh di sini adalah di asoh itu bentuk af'al dari sahih. Jadi kalau ada jamil, ada ajmal ya. Ada kathir, ada aksar. Ya. Kalau as-sahih ada lawannya asoh begitu. Nah, pendapat yang asoh mengatakan ini yang kelembapan yang muncul ini hukumnya adalah suci di bagian yang masih terjangkau oleh zakar orang laki-laki ya. Jadi di kalangan ashab ya, murid-murid Imam Asy-Syafi'i ini terdapat perbedaan pendapat yang mereka gali dari perkataan dan kaidah Imam Asy-Syafi'i, dan yang dikatakan dengan asoh itu adalah pendapat yang lebih kuat. Oleh karenanya ya, berdasarkan pendapat ini maka zakar orang yang
menjima itu tidak dihukumi najis. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya keputihan para jamaah. Keputihan ini adalah cairan atau lendir yang keluar dari alat genitalia, ya, vagina, tapi bukan berupa darah. Cairan ini hukumnya najis. Kenapa? Karena keluar dari kubul kemaluan depan dan tidak termasuk pengecualian. Yang dikecualikan itu hanya mani saja. Kemudian yang terakhir, ini yang menjadi pembahasan utama kajian kita adalah darah. Darah ini ada perinciannya. Yang keluar dari rahim perempuan, dan ini hanya pada perempuan ya, walaupun mungkin orang laki-laki juga keluar darah dari kemaluannya, dari zakarnya, terkadang keluar darah juga karena terlalu banyak hubungan badan. Para ulama menyebutkan seperti itu ya, ini bukan saya ngarang itu. Di kitab fuqaha itu disebutkan bahwasanya terkadang keluar darah dari kemaluan laki-laki karena terlalu banyak melakukan hubungan badan. Tapi itu nggak masuk bahasan, sudah jelas hukumnya najis ya, tinggal dibersihkan ketika hendak mengerjakan sholat. Kalau yang lebih kompleks, lebih banyak rincian dan pembahasannya, itu adalah darah yang keluar dari rahim atau kemaluan perempuan. Jadi yang keluar ini ada 3 macam, ada yang disebut dengan haid, ada nifas, dan juga ada istihadhah. Dan masing-masing dari ketiga macam darah ini mempunyai ketentuan dan rincian hukum tersendiri. Kita akan bahas terlebih dahulu warna dan sifat darah perempuan. Jadi ada macam-macam warna para jamaah yang keluar dari warna darah yang keluar dari rahim perempuan ini. Di sini para ulama membagi menjadi 5 macam warna. Yang pertama adalah hitam. Bahasa Arabnya aswad, tapi di sini bukan hitam hakiki ya, bukan, tapi saking pekatnya begitu, saking nemennya begitu, sampai warnanya itu seperti warna hitam. Nah, ini para ulama mengatakan aswad ya. Ini merupakan warna darah haid atau istihadhah atau nifas yang paling kuat. Kemudian ada warna merah, ya, merah seperti yang kita ketahui, ahmar bahasa Arabnya. Kemudian ada warna, kalau dalam bahasa Arab itu ashqor. Ya, ini bisa diterjemahkan blonde begitu, warna pirang begitu. Ya, ini merupakan warna antara warna merah dengan warna kuning gitu ya. Nah, bagi yang punya istri nanti bisa tanya istrinya langsung. Kemudian ada warna kuning, asfar. Kemudian ada warna keruh. Warna keruh ini bahasa Arabnya akdar, merupakan warna yang paling tipis antara warna kuning dan warna putih. Itu 5 warna darah. Kemudian ada sifat darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Ada kental, berarti lawannya apa? Encer, begitu. Ada berbau, ya, baunya menyengat. Ada yang tidak berbau, ya. Ada yang kental sekaligus berbau. Ada yang tidak kental alias encer dan juga tidak berbau. Ya, ini jadi nanti akan ada kombinasi antara warna dengan sifat darah gitu. Nah, kalau seandainya kombinasinya ini yang paling pertama disebutkan, maka itu adalah yang paling kuat ya. Nah, karena nanti di pembahasan mengenai haid, nifas, istihadhah itu nanti akan ada istilah darah kuat, darah lemah, ada muncul istilah-istilah seperti itu. Di penilaian kuat lemahnya darah ini sesuai dengan ketentuan di atas. Jadi kalau perempuan misalnya keluar darah hitam, kemudian keluar darah merah, maka darah hitam ini darah kuat, merah ini darah lemah. Ya, karena yang nomor 1 tadi adalah hitam. Misalnya perempuan keluar darah warnanya merah terus, tapi di awal itu kental, kemudian lama-kelamaan menjadi encer. Maka yang merah kental ini dihukumi kuat, yang merah encer ini dihukumi lemah, darah kuat, darah lemah. Seperti itu. Kalau seandainya ada kombinasi yang imbang gitu ya, yang sepadan,
Bagaimana ini? Misal begini, apabila darah yang keluar ini dua macam dan sama kuatnya, seperti hitam kombinasi tidak kental dan merah kombinasi kental, atau hitam kombinasi tidak kental alias encer dengan merah kombinasi kental, maka yang dinilai, yang dianggap lebih kuat adalah darah yang keluar terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya perempuan ya keluar darah begitu di awal-awal, keluar darahnya hitam tapi tidak kental. Kemudian setelah lalu beberapa waktu menjadi merah dan menjadi kental, maka ini disebut dengan darah, kan sama kan, imbang ini kan. Maka di sini dikatakan darah yang pertama kali keluar yang hitam tidak kental ini karena lebih dulu maka dinilai yang lebih kuat gitu. Jadi itu terkait warna dan sifat darah perempuan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dengan pembahasan mengenai haid terlebih dahulu. Pengertian haid ini secara bahasa ya, itu kan haid ini kan bahasa Arab dari kata hadha yahidu haidon ya. Pakai ha, pakai alif kemudian pakai dot ya. Hadha yahidu haidon. Ini maknanya ini adalah mengalir atau aliran. Dalam bahasa Arab disebutkan haid ay sayalan ya. Jadi mengalir, merupakan bentuk masdar ya, kata kerja yang dibendakan begitu ya, kata kerja yang dibendakan, penulisan ya, pembicaraan. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab disebut dengan masdar ya. Berasal dari hadha yahidu ya, dan punya bentuk lain. Bentuknya adalah haid atau disebut juga dengan mahid, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Qul huwa adza. Rasul diperintahkan untuk mengatakan bahwasanya haid itu adalah kotoran ya, najis. Hukumnya adalah najis. Jadi punya bentuk lain selain haid, disebut juga dalam bahasa Arab dengan istilah mahid. Dengan istilah mahid ya. Ya. Nah, itu secara bahasa. Secara istilah syar'i adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan, keluarnya ini dalam kondisi sehat. Jadi bukan bukan tidak normal ya, tapi memang normal gitu. Justru malah kalau perempuan tidak haid ini ya ini menyalahi kebiasaan. Jadi ini keluar dalam keadaan sehat, normal. Artinya bukan merupakan darah yang keluar disebabkan penyakit. Dan tambahan lagi bukan juga dikarenakan melahirkan. Jadi darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam keadaan sehat alias normal bukan karena penyakit dan juga bukan dikarenakan melahirkan. Bagaimana kalau seandainya ada orang hamil, perempuan hamil, kemudian keluar darah ya. Ya, ini bagaimana hukumnya ini? Darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang sedang hamil, bukan saat melahirkan ya, bukan melahirkan begitu mau melahirkan keluar darah, bukan itu yang kita bahas. Jadi ini kasusnya adalah perempuan hamil, kemudian keluar darah dari rahimnya. Ini darah yang keluar ini bagaimana? Apakah dihukumi haid ataukah bukan? Ya, di sini ada dua pendapat. Menurut satu pendapat, ya, satu pendapat menyebutkan bahwasanya darah ini termasuk haid jika memang terpenuhi syarat-syarat haid. Nanti akan kita sebutkan. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya darah ini bukan termasuk haid melainkan darah fasad, darah penyakit begitu. Jadi ada dua pendapat. Intinya begini, para ulama mengatakan
Apakah perempuan yang hamil itu mengalami haid juga? Sebagian ulama mengatakan iya, mengalami haid. Sebagian ulama mengatakan perempuan yang hamil itu tidak mengalami haid. Makanya kita biasanya kalau perempuan itu telat begitu kan, itu kan ada kemungkinan besar perempuan ini sedang hamil begitu. Nah, ini karena merupakan cabang permasalahan dari dua pendapat ulama yang telah kita sebutkan tadi. Begitu. Batasannya, haid ini punya batasan, ya, ada batas maksimal, ada batas minimal, dan juga ada kebiasaan umum. Umumnya kayak gimana? Batas minimalnya adalah sekurang-kurangnya ini adalah sehari semalam. Jadi semasa waktu 24 jam secara terus-menerus, bisa seperti itu, atau secara terputus-putus dalam rentang masa 15 hari. Ini merupakan batas minimalnya haid. Jadi perempuan itu ketika haid ya tergantung kondisional. Ada yang kadang keluar terus begitu. Ya, ada yang netes, ada yang kayak ngerembes begitu, macam-macam. Dan perempuan ini sudah sepatutnya ketika keluar dia punya kalender khusus begitu. Sekarang keluar sampai kapan? Kalau 1 jam catat 1 jam. Kalau 2 jam 5 jam catat 5 jam. Kalau berhenti berhenti catat berhenti. Karena nanti ada keterkaitan hukum ini para jamaah. Ya, minimalnya itu adalah keluar sehari semalam atau semasa waktu 24 jam. Nah, cuman untuk menghitung 24 jam ini, ya, ini ada yang terus menerus. Jadi sudah, misalnya tadi ya, mulai jam 12 peng keluar terus sampai nanti malam sampai siang. Nah, ini berarti keluar 24 jam. Maka setelah itu, oh sudah di situ dikatakan sudah mencapai batas minimal haid, berarti perempuan ini mengalami haid. Kalau belum, misalnya keluar ya, 1 jam keluar, kemudian ini kan darahnya masih keluar ini kan, apakah darah yang keluar ini sudah dihukumi haid? Sekarang belum. Sekarang yang masih 1 jam ini, yang pokoknya kurang dari 24 jam ini, belum dihukumi sebagai haid. Begitu, sampai mencapai batas minimalnya, itu 24 jam. Karena ada kalanya terputus-putus para jamaah. Misalnya begini, hari pertama, katakan keluar 10 jam. Setelah 10 jam, kemudian darah ini terhenti. Maka bagaimana? Pada saat keluar ya dia nggak sholat. Tapi ketika terhenti, darah ini terhenti, maka perempuan ini sudah membersihkan kemaluannya. Kalau waktunya sholat dia wudhu, kemudian sholat. Seperti itu. Kalau seandainya suaminya minta jatah dalam tanda kutip, ya boleh melakukan hubungan badan karena di sini darahnya sedang terhenti. Kalau seandainya hari kedua kok keluar lagi 10 jam, ya sudah 10 jam pas keluar ini dia menghindari hal-hal yang dihindari oleh perempuan yang sedang haid, seakan-akan dia haid begitu. Begitu. Kemudian ketika terhenti, kan hari pertama berapa jam tadi? 10. Hari kedua 10. Total jenderal berapa? 20. Masih belum mencapai batas minimal haid. Nah, ini juga sama, ketika terhenti, tidak perlu dia mandi, tidak harus dia mandi. Begitu. Mandi besar maksudnya. Kalau mandi kebiasaan ya terserah. Tidak perlu dia mandi di sini. Dia kalau mau sholat cukup dibersihkan, seperti habis buang air kecil begitu, dicebok begitu, kemudian wudhu, sholat, dan suaminya kalau minta jatah juga sama, hukumnya sama. Begitu para jemaah. Hari ketiga misalnya keluar 5 jam. Nah, kalau di total 10 jam, 10 jam, 5 jam, sudah 25 jam. Maka ini berarti, oh berarti saya ini darah yang keluar ini adalah haid. Nah, di sini berarti setiap kali darah terhenti, setiap kali ya ini ya, setiap kali darah terhenti, maka dia harus mandi. Untuk apa? Untuk mengerjakan sholat. Jadi kalau seandainya perempuan itu haidnya, misalnya 7 hari, atau 10 hari, atau 15 hari, batas maksimalnya akan kita sebutkan. Tapi terputus-putus. Setelah mencapai batas minimalnya, batas minimal haid 24 jam tadi, kemudian berhenti kan ini kan, maka dia punya kewajiban untuk mandi, untuk mengerjakan sholat. Bukan berarti selama itu dia nggak sholat sama sekali, bukan para jamaah. Ya. Ini penting karena banyak yang memahami keliru. Dikira kalau haid seminggu wis libur total gitu kan. Enggak, tapi tidak sholat itu, haram untuk sholat itu
adalah dalam kondisi ketika darahnya keluar. Tapi kalau darahnya terhenti bagaimana? Ya, perinciannya tadi tuh. Kalau belum mencapai 24 jam, ya, maka di sini dia cukup dibersihkan, wudhu, kemudian sholat. Kalau sudah mencapai batas minimalnya 24 jam, maka berarti dia harus mandi dan seterusnya, ya, seperti itu. Jadi itu batas minimalnya, batas maksimalnya 15 hari meskipun terputus-putus dalam waktu 15 hari. Jadi sudah, cara ngitungnya seperti ini, selagi belum mencapai 24 jam, ngitungnya itu masih jam para jemaah. Kayak tadi itu, hari pertama 10, hari kedua 10, hari ketiga 5, berarti sudah mencapai batas minimal 24 jam kan, 25 jam di sini. Maka setelahnya itu ngitungnya sudah ganti hari. Hari keempat, hari kelima dan seterusnya. Tapi kalau masih jam, belum mencapai 24 jam, ngitungnya itu masih jam. Hari pertama 10, hari kedua 10, berarti ini masih jam ini. Hari ketiga 5, berarti masih jam. Kalau sudah mencapai ini baru dihitung hari. Oh, berarti sudah haid 3 hari, seperti itu. Kebiasaannya bagaimana? Kebiasaannya adalah 6 atau 7 hari. Jadi biasanya perempuan ini 6 atau 7 hari. Ini dasarnya apa, Ustadz? Dasarnya adalah riset. Jadi di Al-Quran tidak ada para jemaah. Penjenengan cari di hadis juga tidak ada. Kalau minimalnya sehari semalam, kebiasaannya 6 atau 7 hari, maksimalnya 15 hari, tidak ada itu. Tetapi ini adalah hasil riset. Risetnya siapa? Bukan riset saya, bukan. Tapi ini adalah risetnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan beliau ini sangat detail dan teliti, tanya ke perempuan-perempuan di masanya, kemudian dari situ beliau mengintegrasikan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya, sehingga terbukukan menjadi panduan tentang haid, nifas, dan istihadah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai usia saat haid pertama. Ya, jadi usia minimal seorang perempuan itu memungkinkan atau bisa mengalami haid adalah 9 tahun Hijriyah. Jadi yang jadi patokan dalam hukum syar'i, puasa segala macam, ini adalah tahun Hijriyah, ya, bukan tahun Masehi, bukan. Karena tahun Hijriyah ini lebih pendek umurnya dibandingkan dengan tahun Masehi. Kalau bulan-bulan Masehi ini kan nggak ada perubahan ya, 30, 31, 29, 28, itu pun hanya bulan Februari. Kalau bulan-bulan Hijriyah ini kalau nggak 30, 29, makanya kan patokannya itu dengan melihat hilal begitu. Jadi ada selisih sekitar 10 harian. Lah untuk mengetahui anak perempuan ini kalau ketika keluar darah ini dihukumi haid, maka dilihat ibunya atau orang tuanya harus tahu ini anaknya lahir kapan dan dihitung gitu. Patokannya adalah tahun Hijriyah. Jadi minimalnya adalah ketika anak ini bisa dikatakan keluar darah haid adalah ketika sudah mencapai usia 9 tahun Hijriyah kurang dari tidak sampai 16 hari penuh. Itu minimalnya. Saya ulang ya. Jadi usia minimal seorang perempuan bisa mengalami haid adalah usia 9 tahun Hijriyah kurang dari tidak sampai 16 hari penuh. Ungkapannya seperti itu para jamaah. Maksudnya bagaimana? Yaitu kurang dari masa yang tidak cukup untuk 1 kali haid dan 1 kali suci. Tadi minimalnya haid berapa? Sehari semalam, ya kan? Sehari, begitu. Maksimalnya haid berapa? Maksimalnya suci berapa hari? 15 hari. Berarti 1 hari ditambah 16 hari, ditambah 15 hari sama dengan 16 hari. Berarti itu. Jadi artinya apa? Ketika anak perempuan keluar darah, kok usianya 9 tahun, kurang. Jadi 9 tahun belum genap, kurang. Dilihat di sini, kurangnya kurang berapa? Kalau kurangnya ini kurang dari tidak sampai 16 hari penuh, misalnya kurang 15 hari, kurang 14 hari, kurang 15 hari sekian jam, nggak sampai 24 jam, maka darah yang keluar itu setelah mencapai ketentuan syaratnya, darah ini dihukumi sebagai darah haid. Tapi kalau kurang dari itu, umur 8 tahun, umur
misalnya 9 tahun kurang sebulan keluar darah, maka darah ini tidak disebut dengan darah haid gitu. Ya. Nah, jadi begini, kita akan jelaskan. Jika keluar darah dari farji perempuan sebelum usia genap 9 tahun, maka dilihat jika ada waktu yang cukup untuk sekali haid dan sekali suci, maka darah yang keluar ini disebut bukan darah haid. Itu ya. Jadi jika ada waktu yang cukup untuk sekali haid dan sekali suci, sekali haid sehari, sekali suci 15 hari minimalnya, 16 hari berarti tidak ada waktu 16 hari, kurang dari itu, maka berarti bukan haid. Adapun jika tidak mencukupi untuk sekali haid dan sekali suci, tidak cukup 16 hari, berarti kurang dari itu. 15 hari 20 jam misalnya. 15 hari 1 jam, 14 hari 13 hari, pokoknya kurang dari itu, maka itu adalah darah haid. Jadi begini para jamaah, jika darahnya keluar di usia 9 tahun kurang 16 hari penuh atau lebih, maka berarti masih ada waktu yang cukup untuk sekali haid dan sekali suci, maka berarti darah tersebut bukan darah haid. Adapun jika keluar darah di usia 9 tahun kurang dari 15 hari 23 jam atau kurang dari itu 22 jam, 20 jam, 15 jam, maka ya waktu itu tidak cukup untuk sekali haid dan sekali suci. Maka darah tersebut adalah darah haid jika sudah terpenuhi tanda-tanda haid yang lainnya. Ya. Jadi itu para jamaah ya, pembahasan kita sebenarnya masih banyak ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai tanda baligh, kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai nifas ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Silahkan, mungkin ada yang kurang jelas, ada case yang mau ditanyakan, ada kasus yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Kawan semua, segera daftar mengaji Syahama Probolinggo, belajar ilmu yang mulia. Ayo ke Syahama, pondok penuh berkah, belajar ilmu yang mulia. Ayo ke Syahama.